Ya, hari ini tanggal 5 ya, tanggal 5 Juli tahun 2024 jam 21.13. Ada yang harus kita bahas. Ada saham TOSK ya. Kemarin tanggal 1 saya bahas. Sekarang udah di 50 ya, pas ya. Udah di 50 pas. Tanggal 4, tanggal 5 di 50 ya. Pas tanggal 4 kemarin dia langsung diceblosin ke 50. Oh ya, sebentar teman-teman ya. Ini bukan ajakan menjual dan membeli ya, ingat ya. Ini aja media untuk pembelajaran kita sama-sama. Apabila ada yang harus kalian sampaikan, silahkan tulis di komentar. Itu akan lebih baik untuk mengungkapkan perasaan Anda. Dan terima kasih yang sudah berkomentar baik negatif atau positif. Saya terima dengan penuh rasa semangat. Dan saya sudah baca ya. Terus kepada teman-teman yang sudah subscribe juga terima kasih. Salam hormat buat teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah berkomentar juga, salam hormat. Terus kepada teman-teman yang belum dibahas untuk tukar pikiran kayak STRK, AGRS dan PAMG, udah saya siapkan karena sekarang kan Sabtu sama Minggu ya, lagi weekend, kayaknya santai deh. Baik, kenapa saya bahas TOSK? Karena sesuai dengan channelnya ya saham gocap gitu. Sekarang udah digocap 2 hari ya. Waktu tanggal 1 ada isian, cuman sayang 3 hari ini dia ada pembuangan ya. Terus waktu tanggal 4 Juli itu bandar lokal sangat aktif banget jualannya di sini ya. Kita lihat cek siapa yang jualan ya. Nah, saya itu kan pernah bilang terus bilang. Jadi saya itu suka bilang bahwa candle yang seperti inilah candle buah simalakama ya. Jadi dia istilahnya mau naik, cuman di sisi lain dia akan menuju ke sini, udah dikasih tahu mau ke sini ya. Ini juga dikasih tahu 2 kali mau ke sini. Waktu saya bilang di sini ada isian, saya pikir sih dia mau naik gitu ya. Karena kan dari candle ini cuma ada kenaikan dari berapa ini? Dari 60 ke 65 cuma 5 poin ya. Cuma 5 poin doang. Nah, dia nggak kuat. Tapi tetap saya suka mewanti-wanti hati-hati ini sudah ke 50. Dan 2 bulan kemudian baru digocapkan ya. Itu sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Karena sekarang sudah menutup PR-nya. Udah menutup PR-nya, artinya kita akan mengerjakan PR selanjutnya gitu kan. Nah, kalau mereka sudah menutup PR, bagaimana selanjutnya? Nah, itu dia ya. Kalau menurut saya ini tenang aja. Kenapa? Karena foreign ini belum semuanya keluar ya. Memang waktu 3 hari ini 1, 2, 3 tanggal 3 sampai tanggal 4 dia cenderung jualan agak besar. Cuma tanggal 5-nya hari ini dia cenderung pembuangannya kecil. Terus foreign hanya buang pembesaran besar itu tanggal 4. Untuk tanggal 5-nya dia tidak membuang karena mungkin ya tidak ada yang makan di sini ya, jadi kecil. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi yang akan kita perhatikan besok adalah ketika pembukaan lagi untuk istilahnya untuk hari bursa berikutnya. Perhatikan aja, kita akan memperhatikan ini si bandar lokal mau ngambil lagi enggak ya. Kalau foreign kan udah keluar nih, cenderung tadi ya cenderung diam sih menurut saya. Ini soalnya 0 di sini nih. Nah, cenderung diam artinya 0 ya, tidak melakukan apa-apa. Dia tidak sehabis ngebuang dia tidak melakukan apa-apa. Cuman untuk foreign tadi untuk bandar lokal dia masih istilahnya nahan di harga sini ya, harga 50-nya nahan. Terus ganjalan yang paling besar ada di 54. Berarti ini pasangan yang lainnya normal ya. Jadi yang ganjalan yang paling besar itu di 54. Kita lihat 54 di mana? Masih area sini ya, masih area candle merah ini ya, 54. Jadi dia pas turun di harga 57 langsung dibanting. Nggak apa-apa dibanting, emang kenapa gitu kan. Nah, kabar gembiranya kenapa saya bahas, harusnya kemarin sih dibahas waktu jatuh di sini ya. Nah, kenapa kita bahas lagi? Karena saya menemukan ada frekuensi analizer yang sangat tinggi. Yang biasanya kan cuman riak-riak aja nih, semenjak dia sideways di sini riak-riak aja. Tapi kali ini menunjukkan ada akumulasi, bukan akumulasi ya,
semat money yang masuk yang besar banget ya, tinggi banget, melebihi diagram sebelum-sebelumnya ya. Kita akan lihat di broker summary untuk hari ini dulu ya. Hari ini terdeteksi PD, SQ, XL, AZ, YP, XC ya yang ngambil, tapi yang paling besar ada dua, ada PD, ada SQ ya. Kalau Becky mungkin keren ya, tapi SQ saya belum tahu performanya. Tapi di sini terlihat yang paling besar ngambil adalah si SQ sama si PD ya. Nah, mudah-mudahan sih smart money itu masuknya di antara PD sama SQ aja ya. YP boleh lah, AZ boleh gitu kan. Cuman biasanya dia kan sudah saya bilang bahwa smart money itu masuknya di broker mana dia campuran ya. Beda dengan seperti bandar lokal ya. Kalau bandar lokal biasanya satu broker summary ya. Broker summary satu broker lah biasanya ya. Nah, kita lihat kemarin waktu tanggal 4 siapa yang paling buang paling besar ada si AT ya. Jadi si AT ngebuang 1,8 juta lot. Yang nerima ada teman-teman kita, si PD, si CP, si XC, si SQ ya. Nerima juga, menerima limpahan dari broker AT ya. Nah, kita lihat untuk tanggal 2 Juli untuk kita lihat forennya siapa yang ngejual. Ada CC, ada AK, ada ZP, ada BK. Cenderung mereka ngejual yang ngelepas ya. Tapi dia sembari ngelepas itu sembari jual beli ya. Ya artinya dia average ya, walaupun dia jual di bawah tapi dia average. Nah, untuk kedepannya karena kita melihat frekuensi analyzer ini ya. Terus kita lihat apa di harga gocapnya ini. Dia nanti ada isian apa enggak ya? Dari broker lokal ataupun dari foreign. Apakah foreign mau ngambil lagi? Karena saya lihat di sini emang foreign cenderung belum keluar semua ya. Hanya sebagian aja yang keluar di area tanggal 19 Junian ya sampai tanggal 01 Juli waktu saya bahas itu. Nah, dia cenderung untuk ngebuang di area situ. Tapi untuk di area dari mulai tanggal 18 dia cenderung belum ngebuang yang signifikan ya. Kita tanggalin dulu deh biar saya ingat ya. Nanti apabila ada isian lagi ya. Sekarang kan sementara ini kan belum ada isian nih untuk bandar lokal ataupun foreignnya. Maka kita akan bahas lagi nanti selanjutnya ya. Kabar hari ini kenapa saya bahas karena ada frekuensi analyzer yang sangat tinggi. Ini menandakan emang ada smart money yang masuk ya. Mudah-mudahan semakin banyak. Artinya ini ada yang ngumpulin barang-barang oleh smart money ya, walaupun istilahnya bandar lokal dia cenderung ngebuang, cuman smart money nampung. Nah, itu nantinya itu akan menjadi lawan dari foreign ataupun dari broker lokal ya. Istilah broker lokal itu bandarnya lokal gitu ya. Penggeraknya di sini adalah jelas ya bandar lokal ya penggeraknya di sini ya. Jadi kita akan nunggu konfirmasi dari bandar lokal apakah mau dia ngambil lagi atau tidak, atau sengaja digocapkan buat menebar ketakutan bahwa istilahnya digocap lagi nih, ntar FCA lagi. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau yang udah nggak sabar gitu kan, udah putus asa, akhirnya dia terus antri. Ya, antrian itu sebenarnya melihatkan bagaimana si market maker itu melihat ya, oh ini berapa sih yang mau dijual gitu, yang mau udah putus asa siapa aja gitu yang mau putus asa dijual gitu kan. Nah, jadi si market maker udah tahu oh segini gitu kan. Walaupun ya mereka itu emang tahu gitu dari awalnya udah tahu ya. Kita lihat dari 7 Februari untuk lihat keseluruhan ya. Mumpung masih dekat, kalau masih dekat masih enak. Kita olkan ada 3 juta lot. Ini sekitar 8 juta lot ya. Berarti sekitar 5,4 juta lot lagi lah yang masih disimpan ya. Nah, per hari kemarin itu
tanggal 4 ya. Tanggal 4 itu emang si AT ini sebagai kelihatan banget di sini ya, buang 1,8 juta lot ya. Ya mudah-mudahan nanti digantikan dengan broker lain. Saya pikir sih ini si AT tidak sendirian ya. Bisa jadi emang si AT ya udah dapat untung inilah, udah buang aja lah gitu, seperti itu teman-teman ya. Kalau kita potong tanpa si AT di sini dari tanggal 7 Maret ya. Ya 7 Februari. Mantas 7 Februari. Ini kan ya, tipenya 7 Februari ya. Emang si AT yang ngambil barang banyak dan sekarang juga masih maaf sekarang. Kita lihat kalau kita istilahnya tanggal 4-in. Nah, si AT udah keluar ya. Mudah-mudahan sih sebagian smart money yang masuk ini, saya pikir kalau smart money yang masuk itu lebih baik ya. Karena kan smart money bisa masuk dimakan aja nih ya. Di antara broker-broker inilah smart money itu nempel ya. Ya, seperti itu teman-teman. Potensinya seperti apa? Smart money udah mulai masuk, tinggal nunggu dari konfirmasi dari bandar lokal apakah mau ngambil atau tidak ya. Ya, segitu aja ya. Ciao ya.